Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadratal mukarramin wa muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in, mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa malam hari ini kita senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin, diberi kesehatan jasmani dan rohani. Karenanya kita bisa hadir bersama-sama, yaitu di masjid yang kita cintai ini, guna untuk mengikuti kegiatan ngaji bersama. Harapan kita mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa membawa keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, pada bahasan malam hari ini masih pada bab rubai, yaitu bab di mana setiap makalah itu terdapat 4 mauidhah, 4 nasihat. Pada kesempatan malam hari ini sampai kepada makalah yang ke-9. Qala mu'alifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi biddaraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ah, adapun makalah yang ke-9. Qala ay sayyiduna Utsman aidan radhiyallahu an. Makalah yang ke-9 ini adalah dawuhnya Sayyiduna Utsman radhiyallahu an. Isinya makalah itu adalah arba'atun minal khisal zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. 4 dari beberapa perkara di mana secara lahiriah itu adalah keutamaan. Keutamaan itu artinya banyak kebaikan. Ay khairun kasirun, artinya keutamaan itu adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa batinuhunna faridah, tapi sejatinya atau batinnya, isinya, ya kan, itu adalah fardu, ay wajibatun, artinya adalah wajib. Jadi ada 4 perkara di mana lahiriahnya atau kelihatannya itu adalah keutamaan, tapi sejatinya itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Yang pertama, mukhalatatus sholihin. Yang pertama itu adalah bergaul atau kita akrab
atau mukhalatoh itu kita bercampur serawung dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi bergaul terhadap orang-orang yang baik itu adalah keutamaan, fadilah, ya kan? Orang yang baik itu seperti apa? Apa yang dimaksud orang yang baik? Definisinya orang baik itu apa? Jadi orang baik itu adalah al-qaimina bi huquqillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang menunaikan hak-haknya Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita semuanya ini, yang memberi rizki, yang menolong kita, yang memberi kesehatan, kekuatan, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai hak untuk kita sembah, untuk kita beribadah, ya kan? Jadi kita itu punya hak yang wajib kita laksanakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huquqil ibad, selain menunaikan hak-haknya Allah, juga menunaikan hak-haknya manusia atau hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang yang baik. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang hablum minallahnya itu baik, hablum minannasnya juga baik. Ibadah-ibadahnya dilaksanakan juga terhadap sesama manusia, itu juga menunaikan hak-haknya. Jadi tidak menzalimi terhadap orang lain. Jadi orang lain ini atau manusia itu mempunyai hak untuk tidak dizalimi, untuk tidak disakiti, untuk tidak dianiaya. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang menunaikan hak-haknya Allah dan hak-haknya sesama manusia. Jadi kalau kita kok bisa menunaikan hak-haknya Allah dan juga hak-haknya manusia, insya Allah di mana saja kita akan bisa diterima. Jadi duribat alaihimudz zillatu ainama suqibu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Duribat alaihimudz zillah. Jadi mereka itu akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan kerugian, kecuali orang-orang yang hablum minallahnya itu baik, hablum minan nasnya baik, bisa menjaga hubungan dengan Allah dengan baik maupun sesama manusia dengan baik. Itulah orang yang baik. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang bisa menunaikan hak-haknya Allah maupun hak-haknya sesama manusia. Jadi definisi ini sangat luas. Siapa saja bisa masuk, termasuk umpama seorang pedagang bisa masuk. Pedagang yang baik ya pedagang seorang pedagang, ya kan, ini juga bisa masuk pedagang yang baik, pedagang yang tidak menipu, pedagang yang tidak mengurangi timbangan dan lain sebagainya, pedagang yang jujur. Termasuk ulama itu juga bisa masuk, ya kan, as-sholihin, ulama us-sholihin, orang ulama yang baik. Ulama itu orang yang punya ilmu, tapi juga ada ulama yang tidak baik, ulama usuk. Nah, orang yang baik umpama dari ulama, ya ulama yang bisa menunaikan yaitu tugas-tugasnya, ulama yang menunaikan hak-haknya Allah maupun hak-haknya manusia. Ataupun seorang pejabat, seorang petani, siapa saja, orang buruh, ya kan, orang yang kaya, orang yang melarat, ya kan,
itu bisa menjadi orang-orang yang baik. Tergantung, pokoknya yang penting itu menunaikan hak-haknya Allah dan hak-haknya sesama manusia. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang baik itu banyak keutamaannya. Fadilatun, mendatangkan keutamaan. Wal iktida'u bihim, setelah kita bergaul, ya kan, mengetahui orang-orang yang baik itu seperti apa, mengikuti terhadap orang-orang yang baik itu wajib. Ada seorang pedagang yang baik, mengikuti, umpama sama-sama pedagang, orang ini kok sukses ya kan, karena jujur. Nah, mengikuti itu hukumnya apa? Wajib. Ada ulama yang baik, ibadahnya rajin, ulama ya kan, menjadi contoh ya kan. Kemudian orangnya ramah, orangnya tidak menyakiti orang, tolong menolong dan lain sebagainya. Ya. Bergaul itu utama, tapi mengikuti ulama yang baik hukumnya wajib. Mama pejabat ya kan, pejabat ya kan, pejabat yang jujur, yang amanah, itu bergaul dengan orang-orang yang baik itu keutamaan ya kan. Tapi mengikuti jejak langkahnya itu hukumnya apa? Wajib. Wal iktida'u bihim ay bi af'alihim as-sholihah, maksudnya mengikuti terhadap mereka orang-orang yang baik di dalam pekerjaan-pekerjaannya, aktivitas-aktivitasnya maupun cara berpikirnya, itu adalah hukumnya fardu, faridotun, hukumnya adalah fardu. Jadi bergaul terhadap orang-orang yang baik itu mendatangkan keutamaan secara lahiriah ya kan, itu sudah baik ya kan. Tapi sejatinya kita ini kewajiban mengikuti orang-orang yang baik. Apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan ya kan, itu diikuti. Kemudian yang kedua, ini setiap makalah ada 4 ya kan, 4 makalah karena bab rubai. Nah ini makalah yang pertama, makalah yang ke-9 itu nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, watilawatul Quran fadilatun, membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran itu fadilah, itu merupakan suatu keutamaan. Jadi mendatangkan keutamaan yang banyak, membaca saja. Jadi umpama kita rajin membaca Al-Quran ya kan, itu luar biasa utamanya. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda, Abdul ibadati ummati tilawatul Quran. Jadi lebih utamanya ibadahnya umatku itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu adalah suatu amalan yang utama, amalan yang mendatangkan banyak kebaikan. Ini kalau dicari itu halaman 22 ya, halaman 20, makalah yang ke-9. Jadi kalau orang saja itu membaca Al-Quran meskipun itu tidak berdoa ya kan. Jadi ada orang yang hanya sibuk membaca Al-Quran, tidak sempat berdoa, itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi oleh Allah lebih utama-utamanya perkara yang diberikan terhadap orang-orang yang meminta, yang berdoa kepada Allah. Jadi man sagholahul Quran wa dzikri, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, disibukkan dengan ingat kepada aku, zikir ya kan, ngan masalati, dari meminta terhadapku, a'taituhu abdulama u'tiya sa'ilina ya kan, maka akan saya beri lebih baik-baiknya sesuatu yang saya berikan, yang Allah berikan terhadap orang-orang yang meminta kepada Allah.
Jadi luar biasa, membaca Al-Quran itu utamanya luar biasa. Jadi wafadul kalamilah ala syairi kalam kapadillah ala khalqihi. Jadi utamanya kalamnya Allah, utamanya Al-Quran, ya kan? Membaca Al-Quran dibanding dengan kalam-kalam yang lain. Jadi kita membaca Al-Quran dibanding dengan kalam-kalam yang lain, seperti umpama kitab-kitab yang lain, membaca kitab yang lain selain Al-Quran, ya kan, itu seperti hanya utamanya Allah dibanding dengan manusia, ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa. Jadi membaca Al-Quran itu adalah suatu perbuatan yang utama, fadilatun secara lahiriah. Tapi secara batiniah, ya kan, membaca Al-Quran karena yang dibaca itu adalah kalamullah, yang isinya itu adalah di situ ada perintah dan larangan, maka hukumnya mengikuti, mengamalkan itu hukumnya adalah wajib. Wal amalu bihi ay bima fil Quran minal awamiri wan nawahi faridotun. Jadi mengerjakan isi-isinya Al-Quran, yaitu diantaranya perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, ya kan, itu hukumnya wajib. Jadi membaca Al-Quran, wa ma aqimus sholah wa atuz zakah, ya kan? Artinya apa? Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Membaca saja itu sudah mendapat pahala, suatu perbuatan yang utama, suatu keutamaan yang luar biasa. Tapi sejatinya, ya kan, melakukan apa yang ada pada Al-Quran isi-isinya itu hukumnya apa? Wajib. Maka Al-Quran ini bukan hanya dibaca, ya kan, tapi kita harus memahami, harus juga mengetahui artinya, ya kan, memahami, ya kan. Bagaimana cara memahaminya, ya kan, itu harus ada petunjuknya, ada yang mandu. Yang mandu siapa? Yaitu ulama, ya kan. Jadi ada tafsir, ya kan, sesuai dengan tafsir seperti tafsir apa, ya kan, itu ada mufasirnya itu, ya. Jadi tidak boleh mengartikan Al-Quran dengan seenaknya sendiri, harus ada pemandunya, karena ya nanti bisa-bisa salah, ya kan. Karena Al-Quranul Karim ini tidak gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca Al-Quran itu adalah perbuatan yang utama, fadilah, wal amalu bihi, mengerjakan isi-isinya Al-Quran itu adalah hukumnya wajib. Lahiriahnya itu keutamaan, tapi sejatinya, hakikatnya, ya kan, membaca Al-Quran itu adalah hukumnya wajib melakukan isi-isinya Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya waziyaratul kubur fadilatun. Ziarah kubur itu adalah suatu perbuatan yang utama, fadilah. Ai kuburi solihin, maksudnya adalah kuburannya orang-orang soleh. Wal istidadu laha wajibatun faridotun. Lah, siap-siap, mempersiapkan diri masuk ke kuburan itu adalah hukumnya wajib. Mempersiapkan diri, bekal untuk ke kuburan itu hukumnya wajib. Ayat tahayyu'u lidukhulil qabri bi fi'lil a'mali sholihah. Jadi siap-siap, ya, wal istidadu laha, ayat tahayyu'i laha, maksudnya siap-siap untuk apa? Persiapan bekal untuk ke kuburan nanti, ya. Wal istida'u laha ay atahayyu'u, ini maksudnya menafsiri persiapan al istidadu
lidukhulil qabri, yaitu masuk kuburan, bibi lil a'mali sholika, dengan mengerjakan amal soleh, faridotun, itu fardu. Jadi ziarah kubur itu adalah suatu perbuatan yang utama, perbuatan yang baik, mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi sejatinya persiapan bekal untuk kekuburan setelah mati, ya kan, ini adalah hukumnya wajib, mempersiapkan bekal, yaitu dengan amal soleh. Jadi ziarah kubur itu adalah sunnah, ya kan. Jadi memang pernah pada permulaan Islam itu ziarah kubur itu dilarang, karena Rasulullah SAW ini masih khawatir karena lemahnya iman, cara berpikirnya umat Islam pada saat itu, ya, itu masih jahiliyah. Jadi masih diliputi oleh kemusyrikan, penyembahan berhala, penyembahan dewa dan lain sebagainya. Maka Rasulullah itu melarang, ya kan. Jadi kalau dalam hadis itu, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, sungguh-sungguh aku larang kamu sekalian dari ziarah kubur. Yaitu karena apa? Karena khawatir salah, ya kan. Nanti berdoa di kuburan itu salah, kemudian nanti tata caranya salah, ya kan, bisa mengganggu keyakinan atau kepercayaannya, ya kan. Makanya dilarang oleh Rasulullah. Tapi karena dari berjalannya waktu, ya kan, umat Islam sudah kuat keimanannya, sudah tahu caranya, ya kan. Kalau ziarah kubur itu tata caranya sudah tahu, maka kemudian ziarah kubur itu diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah kubur, yaitu kuburannya ibunya. Faqad udina li Muhammadin fi ziarati qabri ummihi. Jadi Rasulullah SAW juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah kubur di makom atau makbarohnya ibunya. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, fazurwa, silahkan ziarah kubur. Karena apa? Karena ziarah kubur itu tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu tujuannya apa? Untuk mengingat, yaitu akhirat. Jadi ziarah kubur, ya kan, itu adalah tujuannya baik. Untuk apa? Untuk mengingat akhirat. Jadi kalau seseorang itu ingat akhirat, berarti ingat surga, ingat neraka. Kalau seseorang sudah ingat surga, ingat neraka, berarti sesuatu yang bisa menyebabkan masuk surga akan termotivasi, akan sungguh-sungguh. Begitu juga akan hati-hati terhadap sesuatu yang bisa memasukkan ke neraka. Itu tujuannya seperti itu. Jadi tujuannya ziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat. Jadi ziarah kubur itu adalah suatu amal yang utama, merupakan keutamaan, ya kan. Ziarah kubur itu utama karena ziarah kubur bisa mengingat seseorang, yaitu betapa pentingnya, ya kan, nanti di akhirat. Lah, itu lahiriahnya. Lah hakikatnya karena sudah tahu, ya kan, orang itu kalau ziarah kubur berarti ingat mati. Nanti lambat maupun cepat kita juga menyusul, ya kan. Makanya kita perlu persiapan. Nah, sejatinya persiapan itulah yang diwajibkan. Wal istidadu laha. Persiapan untuk masuk ke kuburan itu hukumnya wajib. Jadi persiapannya itu apa? Persiapannya itu ya dengan amal soleh. Bukan persiapan apa ngapling tanah, kemudian mempersiapkan itu apa kijing, ya kan,
atau apa patokan apa namanya itu apa orang sini. Tidak seperti itu, persiapannya enggak seperti itu. Tapi persiapannya yaitu dengan amal soleh. Jadi persiapan untuk kita berangkat ke kuburan ini hukumnya wajib, yaitu persiapan dengan amal soleh. Rajin sholatnya, kalau puasa di bulan suci Ramadan juga dilaksanakan. Kalau ada uang ya kan sedekah. Itu persiapan bekal untuk nanti ke kuburan. Itu hukumnya apa? Wajib. Wa ziyaratul kubur imma li mujarrad di tadakkuril mauti wal akhirati. Jadi ziarah kubur itu macam-macam motifnya. Tujuannya itu macam-macam. Ada kalanya tujuannya itu hanya untuk mengingat mati, mengingat akhirat. Kalau tujuannya ziarah kubur untuk mengingat mati atau mengingat akhirat saja, itu cukup biru yatil kubur min ghairi ma'rifati ashabiha. Cukup dengan melihat kuburan, tidak harus melihat siapa isi kuburan itu, tidak harus kita kenal. Cukup melihat kuburan, walau kubural kafirin, walaupun itu kuburannya orang kafir. Jadi kalau tujuan kita itu hanya untuk mengingat kematian, Pak ya, mengingat kematian, mengingat akhirat ya kan, itu ziarah kubur itu cukup ya kan, dengan melihat atau lewat ya kan, lewat jalan-jalan lewat ya kan, lewati kuburan ya kan. Tapi tujuannya untuk apa? Mengingat akhirat atau hanya untuk mengingat mati ya kan, cukup. Tidak harus kita tahu siapa yang dikubur di situ, meskipun itu kuburannya orang-orang kafir, nggak apa-apa. Itu sunnah hukumnya. Tujuannya hanya untuk mengingatkan kita agar supaya kita ini ingat kematian, ingat akhirat. Itu tujuannya. Karena apa ya? Karena kalau kita itu ingat kematian, ingat akhirat ya, dengan ziarah kubur, itu hatinya itu akan menjadi apa ya? Menjadi empuk, menjadi lembut ya kan. Itu kalau empuk itu apa kalau bahasa Jawanya itu. Jadi ziarah kubur kalau tujuannya itu hanya untuk litadzakkuril mauti wal akhirat, itu cukup melihat lewat ya kan. Lewat itu cukup, itu disunahkan. Nah, itu disunahkan, sunah seperti itu. Auli nahwi du'ain fatusannu likuli muslimin, atau ziarah kubur itu tujuannya bukan hanya untuk mengingat akhirat, tapi untuk mendoakan. Kalau untuk mendoakan itu disunahkan ziarah kubur likuli muslimin, yaitu kuburannya orang Islam. Kalau mendoakan itu disunahkan kuburannya orang Islam. Kalau mendoakan selain itu tidak boleh, hukumnya haram, nggak boleh, ya kan? Auli tabarukin, kalau tujuannya ziarah kubur itu adalah untuk mencari keberkahan agar supaya ketularan kebaikannya, itu disunahkan fatusanu li ahlil khair. Ziarah kuburnya itu disunahkan kuburannya orang-orang yang ahli orang-orang yang ahli kebajikan, ahli kebaikan. Kuburannya orang-orang soleh, orang-orang yang baik, pejabat yang baik. Jangan ziarah kubur ke umpama pengin keberkahan ya kan, pengin naik jabatannya, ziarah ke makamnya Bung Karno ya, atau makamnya Gus Dur ya kan, biar ketularan, tabarukan. Tujuannya itu tabarukan ya kan? Itu disunahkan ziarah kubur, yaitu kuburannya orang-orang yang baik. Nah, jadi kemudian selanjutnya auli adai hakin, ziarah kubur tujuannya adalah untuk menunaikan hak. Ya, seperti kasodikin wa walidin, seperti ziarah kubur kuburannya teman. Ya, jadi kita itu kalau berteman dengan baik, teman yang sudah mati itu punya hak untuk kita ziarahi, kita doakan, punya hak ya kan.
atau bapak yang meninggal dunia itu bapaknya, ya kan? Bapak itu juga punya hak untuk kita ziarahi, untuk kita doakan. Jadi ziarah kubur itu macam-macam motifnya. Jadi ada kalanya ziarah kubur itu untuk mengingat akhirat, hanya untuk mengingat mati, ya kan? Pengen agar supaya hatinya itu hatinya itu lemes, hatinya itu empuk istilahnya, tidak keras, ya kan? Ya, itu jalan-jalan, ya kan, lewat kuburan, ya. Lewat kuburan biar ingat mati. Kuburannya siapa saja, ya. Yang penting kan bisa ingat mati. Orang kafir aja mati, ya kan? Orang jahat juga mati. Siapa saja juga mati. Tapi kalau kita tujuannya mendoakan, ya kan, ini disunahkan hanya kuburannya orang-orang Islam. Jadi orang yang meninggal dunia, ya kan, itu menunggu doanya orang-orang yang hidup. Nah, doanya orang hidup terhadap orang mati itu seperti hadiah, senang, ya kan. Jadi hadiah, pemberian, ya kan, pemberian atau hadiah ini orang hidup terhadap orang mati, itu orang mati menjadi senang, luar biasa senangnya, seperti diberi hadiah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah litabarukin patusannu li ahlil khairi wa iyadatul marid fadilatun wattikhadul wasiat faridotun. Kemudian yang keempat adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit lahiriahnya itu adalah suatu perbuatan yang utama. Jadi kalau ada orang sakit kita jenguk, itu merupakan apa? Suatu keutamaan yang besar, mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Khairun kasirun. Wattikhadul wasiat faridotun. Seseorang yang sedang sakit kemudian berwasiat, itu hukumnya adalah fardu. Jadi orang yang sudah sakit, apalagi sakitnya itu sakit yang sudah parah, ya kan, istilahnya sudah merasa kemungkinan sembuh itu ya sedikit, ya kan. Orang yang keadaan sakit seperti itu hukumnya wajib berwasiat, terutama berwasiat terhadap tanggungan-tanggungan yang belum diselesaikan, ya kan. Utamanya itu utang, ya kan. Jangan sampai nanti ahli warisnya itu tidak tahu kalau kita itu punya utang, karena utang ini bermasalah. Nanti di akhirat itu sesuatu yang bermasalah. Jadi nanti ditagih, ya kan. Jadi utang hak adami ini nanti ditagih. Jadi kalau punya utang, ya kan, ini nanti karena di sana sudah tidak ada lagi rupiah yang berlaku, ya kan, nanti diambil pahalanya. Seberapa itu nilainya? Lah kalau punya pahala, kalau diambil terus, utangnya banyak kan diambil terus. Nah, nanti kalau pahalanya masih, kalau pahalanya itu sudah tidak ada, ya kan, sudah habis, nah, dosanya orang yang ngutangi, ya kan, itu dikasihkan, ya kan. Ini kan menjadi masalah, menjadi problem. Makanya kalau orang sakit itu wajib berwasiat. Utamanya apa? Utamanya adalah kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan. Umpama punya tanggungan utang atau punya kesalahan terhadap orang lain, ya kan. Ini sampaikan, saya itu punya salah terhadap si A ini, sampaikan, saya minta maaf, lahir batin minta maaf, saya nggak sengaja, atau saya sengaja memang dulu itu nyalai, ya kan. Nah, itu minta maaf, ya kan. Nah, permasalahan itu wajib hukumnya berwasiat. Jadi kalau orang meninggal dunia, ya kan, kalau ada orang yang meninggal dunia
kemudian meninggalkan warisan, ini yang paling utama sebelum warisannya itu dibagi, ya kan? Itu yang paling utama itu utangnya dibayar dulu. Jadi tidak boleh dibagi-bagi dulu hartanya sebelum apa hutangnya dibayar. Jadi dibayar dulu hutangnya. Atau kalau memang ada wasiat, ya kan, karena orang kaya ya, ada wasiat ke masjid, nanti kalau ditulis, ya kan, atau pesen sama orang, nanti saya wasiat berapa juta gitu kan untuk sumbangan masjid Islamic Center atau musola atau pondok pesantren, dihitung-hitung, ya kan, ini wajib dilaksanakan kalau memang wasiatnya itu tidak melebihi sepertiga. Kalau melebihi sepertiga kemudian ahli warisnya itu tidak terima, ya yang dibayar sepertiga itu yang wajib ditunaikan wasiat itu. Tapi kalau ahli warisnya semuanya sepakat, tidak apa-apa, menjadi amal solehnya bapak umpama yang meninggal dunia, tidak apa-apa, lebih sepertiga tidak apa-apa. Yang penting ada kesepakatan, ada seizin, ya, semuanya mengizini ahli warisnya, itu tidak jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ya kan, itu tidak boleh warisannya itu dibagi-bagi, nggak boleh sebelum apa utang-utangnya dibayar, wasiatnya ditunaikan, seperti itu. Atau apa namanya itu biaya-biaya yang diperuntukkan, ya kan, itu semuanya dibayari semuanya, ya kan, itu baru nanti dibagi. Jadi kalau orang dulu Pak, ya, agar supaya anaknya itu tidak rebutan warisan itu semasa masih hidup, ya kan, itu sudah dibagi-bagi, istilahnya sudah hibah, dibagi-bagi. Oh, ini anak saya yang pertama dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, gitu. Jadi nanti orang tua setelah meninggal dunia itu sudah selesai, jadi tidak ada warisan lagi, ya kan? Sudah selesai. Tapi kalau memang menjadi orang tua dulu itu tidak seperti itu, tidak membagi-bagi, tidak hibah, ya kan, ya paling tidak nanti setelah hutangnya itu dilunasi semuanya, wasiatnya itu sudah ditunaikan, ya kan, kemudian nanti dibagi secara paroid, secara hukum warisan itu, ya kan. Ini Kementerian Agama atau pengadilan yang tahu nanti kalau tidak tahu. Ini kalau laki-laki, ya kan, ini dapat umpama meninggalkan putra dua, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Berarti umpama uangnya itu senilai umpama ya 3 juta, yang laki-laki dapat 2 juta, yang perempuan dapat 1 juta. Jadi lidzakari mislu hadil unsayaini. Ini kalau cuma 3 juta, ya kan, kalau cuma 3 juta ini biasanya tidak ribut. Tapi kalau yang ditinggalkan itu banyak, umpama sampai 3 triliun umpama itu, ini jadi ribut. Sama-sama anak kan, walaupun saya perempuan juga sama-sama anak, ya kan, masa selisihnya banyak, betul ya itu. Makanya nanti, ya kan, apabila meninggal, apabila istilahnya sudah tua, punya anak berapa, ya kan, itu yang lebih bagus itu hibah, dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi. Jadi nanti kalau meninggal dunia sudah tidak meninggalkan beban permasalahan terhadap anak-anak atau ahli waris. Tak teruskan sedikit. Qala sallallahu alaihi wasallam wal mahrumu man haramal wasiat. Jadi orang yang terhalang terhadap pahala, terhalang terhadap kebajikan yang agung, yaitu orang yang tidak mau berwasiat. Ayil mahrum minas sawab wal khairil adim man mana'a minal wasiat. Artinya seseorang itu akan terhalang dari pahala yang agung, dari kebaikan yang agung, yaitu seseorang yang tidak mau berwasiat. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiatin mata ala sabilin wa sunnatin wa taqiyin wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Barang siapa yang mati meninggalkan wasiat, mata ala sabilin, berarti
dia telah mati sesuai dengan jalan Allah, wa sunnatin, dan mati sesuai dengan sunnah Rasulullah, wa taqiyin, dan mati sesuai dengan matinya orang-orang yang bertakwa, wa syahadatin, dan mati syahid, wa mata maghfurun lahu, dan mati yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang itu kalau sudah dalam keadaan sakit, ya kan, kemudian berwasiat, itu berarti masih punya kekhawatiran, masih punya kehati-hatian, masih punya usaha untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang tidak rugi, untuk menjadi orang yang beruntung, untuk menjadi apa? Orang yang menjauhi daripada maksiat, daripada apa dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kehati-hatian, ya kan. Umpama sudah dalam keadaan sakit parah, ya kan, karena sudah tidak bisa apa-apa lagi, nah, nulis, ya kan, khawatir hutangnya nggak dibayar, ya kan. Nah, itu kan ada kekhawatiran berbuat dosa. Itu berarti orang yang dalam keadaan sakit kemudian mati meninggalkan wasiat sama dengan mati sesuai dengan jalur yang benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan yaitu orang-orang yang bertakwa, dan dianggap mati syahid dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada usaha, masih ada usaha, meskipun sudah lemah, meskipun sudah dhaif, lemah, ya kan, tidak bisa apa-apa, tapi masih ada usaha untuk berbuat baik. Inilah bapak-bapak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan dan selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.